Rashid Baswedan PhD tiba di tempat. Ini ada 3 lantai Pak, yang itu 5-star hotel, bawahnya PDS Sabi Yasin, yang itu apartemen untuk seniman dan budayawan. Yang di sini, yang paling itu Pak, 2 tower. Ini yang baru yang Bapak revitalisasi. Teater Jakarta. Ini teater enggak yang itu Pak. Itu Wisma Seni. Ini pengganti Wisma Seni yang dulu. Iya. Teater Jakarta ini dulu iya. Ini yang berhasil. Ini kita pertahankan. Sebenarnya kita ada rencana sampai ke sini. Iya. Tapi ya sudah. Nah itu yang Geraha Bakti Budaya sebenarnya desainnya Pak Andra Martin yang itu. Harus kan kontak aja. Nanti sekalian sisan aja. Sekali sisan. Yang kita pertahankan ini kan heritage planetarium. Iya, planetarium, cuma dalamnya kita futuristikan dan bersiap-siap Bapak sesuai instruksi kami. Baik, dalam 3, 2, 1. Silakan dipukul Pak. Sekali lagi Bapak. Sekali lagi Pak. Baik, ditahan dulu. Sekali lagi Bapak. Boleh? Ya, boleh berikan aplaus yang meriah Bapak dan Ibu sekalian. Mari kita saksikan bersama-sama video master plan dari Taman Ismail Marzuki, di mana nanti ini akan dibangun tentunya. Betul. Dari tim dari Jakarta Propertindo. Yes. Harapannya tentu akan sesuai dengan master plan yang telah direncanakan ya. Betul sekali, begitu indah master plan-nya. Kita bisa bayangkan kira-kira dalam beberapa tahun ke depan kita akan melihat wajah baru dari Taman Ismail Marzuki. Betul, dan ini merupakan rencana yang sangat luar biasa di ulang tahun Jakarta tahun ini yang ke-492. 492. Sudah banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di kota kita tercinta ini. Dan tentunya proses revitalisasi Taman Ismail Marzuki ini juga nantinya akan turut mempercantik wajah baru dari kota Jakarta kita tercinta. Boleh berikan aplaus yang meriah sekali lagi. Kita semua merasa bangga menyaksikan tadi Pak Salim Said sampai terharu menyaksikan gambar itu. Kita ingin agar rencana itu menjadi kenyataan karena perencanaannya matang. Itu sebabnya kemarin kita titipkan kepada Jakpro untuk disiapkan secara matang supaya mimpi Jakarta memiliki salah satu pusat kebudayaan bukan hanya Indonesia, tapi pusat untuk Asia, pusat untuk dunia ada di tempat ini. Yang hendak dibangun bukan bangunan fisiknya, yang hendak dibangun adalah ekosistem kebudayaannya. Yang ingin dibangun ekosistemnya, fisiknya untuk memfasilitasi, tapi ekosistemnya tumbuh. Para seniman, para budayawan bisa berkembang karena ekosistem yang sehat. Tugas dari negara adalah memastikan tiap potensi memiliki iklim yang baik untuk tumbuh. Saya mengistilahkan pertumbuhan. Karena seperti bibit yang unggul, bila dia tidak menemukan tanah yang subur, maka bibit itu tidak bisa tumbuh. Tapi bibit unggul, tanah subur, iklimnya tidak sehat, juga tidak bisa tumbuh. Kita memiliki begitu banyak bibit yang hebat. Karena itu kita siapkan di tempat ini tanah yang subur untuk bibit-bibit seniman dan budayawan bertumbuhan di Jakarta. Dan bagian dari pemerintah memastikan iklimnya sehat, iklimnya memungkinkan untuk ada pertumbuhan. Karena itu kita berharap sekali apa yang sudah direncanakan nantinya akan menjadi kenyataan ketika kita merayakan ulang tahun Jakarta ke-495. Pada saat itu
kita memiliki wajah baru Jakarta dalam bentuk Taman Ismail Marzuki yang baru. Kita ingin agar konsep dari fasilitas ini adalah untuk keberpihakan terhadap pemajuan kesenian kebudayaan di Jakarta. Dan kita berharap sekali bahwa bukan gedungnya yang mempesona, tapi karena karya-karya yang ditampilkan di gedung ini juga mempesona. Gedungnya memfasilitasi, tapi karya-karyanya tidak kalah hebat. Dan karya-karya itu menginspirasi bukan saja di dataran skala nasional, tapi juga berharap di skala internasional. Dan kita ingin kembali memastikan bahwa sebuah kota bukan kumpulan bangunan saja. Sebuah kota adalah tempat interaksi antar manusia, tempat masyarakat berkumpul. Bahkan kota yang gedungnya masih berdiri tegak seluruhnya, tapi penduduknya tidak ada, kota itu disebut kota mati. Disebut mati bukan karena tidak ada gedungnya, tapi karena kegiatan orangnya. Karena itu kita harus tempatkan Jakarta sebagai pusat kebudayaan, pusat kegiatan berbudaya. Dan kita harus bayangkan kegiatan kebudayaan bukan semata-mata sebagai penghidupan. Kegiatan kebudayaan harus menjadi sebuah kehidupan tersendiri. Dua hal yang berbeda. Karena itu di dalam menugaskan kepada Jakpro untuk mengelola tempat ini, kita ingin memastikan Jakpro adalah institusi usaha. Mengapa institusi usaha ditugaskan? Karena kita menginginkan agar dia bisa mengelola aspek komersialnya untuk bisa memfasilitasi kegiatan usahanya, kegiatan budayanya. Dan ini bukan barang baru. Di banyak tempat di dunia ini dilakukan dan bisa dilakukan. Karena itu tempat ini nantinya satu sisi dikelola secara komersial, tapi sisi lain ruang untuk ekspresi kebudayaan tidak sedikit pun dikorbankan karena aspek komersial yang ada pada Jakpro. Ini perlu saya sampaikan karena kita terbiasa menyaksikan antara komersial dengan cultural tidak inline. Di tempat ini kita jadikan salah satu tempat untuk membuktikan bahwa bisa kegiatan kultural dengan kegiatan komersial berjalan hand in hand. Sama seperti dulu kita sering menganggap memikirkan ekologi itu tidak sejalan dengan ekonomi. Padahal tidak, memikirkan ekonomi bisa sejalan dengan ekologi. Dan ini terobosan-terobosan yang kita harapkan bisa nantinya mewarnai cara kita memandang kegiatan-kegiatan yang ada di tempat ini. Secara khusus, saya ingin sampaikan apresiasi kepada semua pihak yang sudah bekerja di balik proses ini, baik di Jakpro maupun teman-teman di tim. Ada Pak Hidayat yang banyak bantu juga, Pak Hidayat, Pak Arsono, Pak Bung Ari, kemudian Pak Yusuf, Mas Hosin. Ini semua adalah teman-teman yang bekerja di belakang layar. Kita berharap rencana kita untuk mengembalikan peran tempat ini sebagai salah satu pusat kebudayaan benar-benar bisa terwujud. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Salim Said, ikhtiar pernah dikerjakan, tapi harus tuntas. Saya rasa kata kuncinya, mari kita pastikan ini tuntas. Sehingga nantinya kita melihat bukan hanya maketnya yang mempesona, tapi kenyataan bangunannya dan kegiatannya yang mempesona. Dan mudah-mudahan ini semua menjadi ikhtiar yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka revitalisasi Taman Ismail Marzuki dengan penataan ulang yang dilakukan oleh PT Jakarta Propertindo secara resmi dinyatakan dimulai. Terima kasih.